saudara-saudari umat terkasih, ada sebuah buku tua berisikan bahan pengajaran agama Katolik untuk anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Buku itu berisi tentang banyak pertanyaan tentang hal-hal yang ada kaitan dengan agama Katolik, seperti katekismus. Ada satu pertanyaan yang cukup mendasar yang berbunyi, siapakah Yesus itu? Jawaban yang ada di sana, Yesus adalah anak Allah, dia sungguh Allah dan sungguh manusia. Sama seperti yang pernah dialami para murid ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, menurut kata orang, siapakah aku ini? Mereka memberikan jawaban apa yang pernah mereka dengar tentang siapa itu Yesus menurut orang lain, bukan kelompok ke-12. Ada yang mengatakan Yesus itu Yohanes Pemandi yang muncul kembali. Ada yang menyamakan Yesus sebagai Elia, sebagai nabi-nabi yang pernah meramalkan kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Memang jawaban tidak terlalu salah. Benar bahwa Yesus kedatangan yang ke dunia diwartakan, disiapkan oleh para nabi. Tuhan Yesus masih bertanya kepada mereka, tapi menurut kamu yang hari-hari hidup bersama dengan saya, sejauh yang kamu lihat, siapakah saya ini? Lalu Petrus jawab, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Kita juga tidak tahu penjelasan sejauh mana bahwa Yesus adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Bisa jadi kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bertanya, menurut kamu siapa saya ini? Kamu sudah dibaptis sekian tahun, ikut menghadiri perayaan Ekaristi sekian banyak kali, dan membaca membaca komentar-komentar tentang kitab suci. Menurut kamu siapakah saya ini? Kadang-kadang kita tidak bisa memberikan jawaban seperti yang diberikan oleh Rasul Santo Petrus. Bisa jadi pengetahuan kita tentang identitas Yesus sebatas bahwa dia lahir di Bethlehem, bahwa dia menderita sengsara, memanggul salib sampai di puncak Golgota, lalu mati di salib dan dikuburkan, 3 hari di makam, lalu bangkit dari antara orang mati. Lalu apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus mau bagi para murid, bagi kita, para pengikutnya, kita tidak tahu. Karena apa? Karena kita tidak pernah belajar mencari informasi agar kita lebih tahu, lebih mengerti apa yang Yesus ajarkan kepada kita umatnya. Oleh karena itu, saudara-saudari, lewat silsilah yang tadi disampaikan dalam Injil Matius, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dalam peristiwa inkarnasi. Memang tidak mudah untuk bisa memahami Yesus yang adalah Allah, juga yang adalah manusia. Sabda menjadi manusia, sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Tapi paling kurang kita dapat memahami bahwa pribadi Yesus itu bukan semata-mata manusia biasa, manusia yang istimewa, mempunyai kuasa di dalam hidup bersama di masyarakat, tetapi dia pribadi ilahi. Iman kita mengajarkan lewat peristiwa inkarnasi, sabda menjadi daging. Allah mau terlibat dalam urusan-urusan manusia yang ada kaitan dengan penyelamatan umat manusia, sehingga ia turun di tengah-tengah kita menjadi manusia
lewat peristiwa inkarnasi. Nah, sini Bunda Maria dilibatkan, ikut ambil bagian di dalam proyek besar ini, karya penyelamatan Allah, untuk mengandung dan melahirkan Sang Sabda. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, tadi dikatakan dalam Injil bahwa Yesus itu keturunan Daud, anak Daud, juga anak Abraham. Dalam silsilah yang terjadi dalam hidup bersama di masyarakat kita masing-masing di sini juga mempunyai silsilah. Ya, ada sekian lapis keturunan kita berasal. Ya. Silsilah ini mau menandakan bahwa Yesus itu mempunyai keturunan, diturunkan oleh orang-orang pendahulu mereka. Ya, diturunkan. Berarti dia sebagai manusia sama seperti kita, seperti orang-orang pada zaman itu, masing-masing orang mempunyai silsilah keturunan. Tetapi dia mengemban tugas yang amat mulia, yakni menyelamatkan umat manusia lewat jalan salib. Ini yang cukup istimewa dalam pribadi Yesus, yang adalah manusia juga yang adalah Allah. Dalam silsilah tadi kita juga menemukan nama-nama perempuan yang mempunyai posisi yang kurang baik. Orang bertanya kenapa mereka diikutkan dalam silsilah. Dari sekian banyak keturunan, ternyata tidak semua orang baik-baik. Banyak juga orang yang tidak baik, di mana Tuhan Yesus diturunkan dari kelompok mereka. Lalu ada perempuan kelima dalam silsilah itu sebagai manusia yang sempurna dalam diri Bunda Maria, yang menjadi model bagi segenap bangsa manusia. Di sini terlihat keagungan Tuhan. Karena perempuan pertama Eva jatuh dalam dosa kesombongan, mau menjadi sama seperti Tuhan Allah lewat godaan iblis. Dia gugur, dia jatuh dalam dosa. Mereka ada di luar, bersama Adam ada di luar Firdaus, di luar kebahagiaan. Lalu diganti dengan Eva yang baru, manusia yang sempurna dalam diri Bunda Maria. Ternyata Bunda Maria mempunyai peran yang cukup dalam karya penyelamatan, di mana rahimnya dipakai Tuhan Allah untuk mengandung dan melahirkan Sang Sabda. Oleh karena itu, saudara-saudari, Bunda Maria menjadi Eva baru. Lewat Maria, lewat rahimnya, Sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Mari kita sama-sama menyadari tugas dan tanggung jawab kita untuk melanjutkan misi Yesus di tengah dunia ini, supaya Sabda menjadi daging dalam diri Yesus, di mana kita tadi katakan bahwa kita belum kenal baik siapa itu Yesus. Sama seperti para murid pada zaman Yesus ditanya, siapakah saya ini menurut engkau? Mungkin bagian-bagian luar saja yang kita tahu, tapi bagian dalamnya kita tidak tahu banyak karena kita kurang membaca, kurang memahami, kurang merenungkan ajaran Yesus yang ada di dalam kitab suci. Oleh karena itu, di hari-hari ke depan kita mau coba lebih memahami pribadi Yesus agar kita lebih enak mengimani Dia sebagai Sang Juru Selamat yang hadir di tengah-tengah kita. Semoga